Hmm, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, ini 21 kita mulai saja ya. Ini sudah jam 13.19 di Jakarta ya, 13.19. Oke, kita kemarin materi terakhirnya sampai mana? Sudah identifier? Oke, saya share saja ya. Oh, ini ada yang di lab ya. Oke, ini saya review. Kalau sudah dibahas, ya tinggal mengulang saja. Identifier. Identifier itu adalah pemberian nama pada variabel, konstanta, function, prosedur, dan lain sebagainya. Oke. Aturan pemberian nama pada identifier itu adalah yang pertama harus dimulai dengan huruf
atau underscore. Harus diawali dengan huruf atau underscore garis bawah. Seperti ini ya. Oke. Dan selanjutnya bebas menggunakan huruf atau menggunakan angka, menggunakan apa namanya spesial karakter, terserah. Dalam penamaan identifier juga tidak boleh menggunakan keyword. Keyword misalnya main, for, well, duel, printf, scanf, getch, dan lain sebagainya. Nanti saya kasih apa saja keyword itu. Jadi tidak boleh menggunakan keyword. Nah, huruf kecil pada penamaan identifier pada konstanta, variabel, fungsi, dan lain sebagainya itu case sensitif. Misalkan memberikan nama A besar sama dengan 20. A kecil sama dengan 30. A besar dan A kecil dibedakan. Itu disebut dengan case sensitif. Oke. Nah, ini contoh penamaan identifier yang betul. Nama, name, kan gitu ya. X1. Kenapa betul? Karena dimulai dengan huruf. Kenapa ini betul? Karena diawali dengan underscore. Kenapa ini betul? Karena bukan ini function ya, ini fungsi. Karena bukan keyword. Nah, kan gitu ya. Ini salah karena tidak dimulai dengan huruf atau underscore, tapi dimulai dengan angka. Salah. Int atau integer. Salah karena ini keyword. Oke. Ini nomor 1 betul apa salah? Betul. Betul. Nomor 6 betul apa salah? Salah, Pak. Kenapa? Salah, Pak. Garis Salah. miringnya 1 doang. Oke. Garis miring, Pak. Ya. Nomor 10 betul apa salah? Salah, Pak. Karena Kenapa? depannya angka. Oke, sudah paham ya? Oke, ini bisa dicoba nanti. Sudah saya saya share ke Google Classroom materinya. Ini keyword. Keyword itu ada 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 8, 32. Ada 32 keyword. Jadi perintah di dalam C ini ada 32 doang. Gitu ya, statement-statementnya itu ada 32. Ada auto, break, cache, char, const, continue, double, else, enum, in, long, register, return, dan seterusnya sampai ke well. Oke. Ini diingat-ingat, pemberian identifier tidak boleh sama dengan keyword. Nah, ini pewarnaannya. Nah, kalau menggunakan Devsi, default-nya belum dirubah-rubah ini. Default-nya ya. Kalau Remark diwarnain biru. Nah, kalau standar I/O menginclude atau memanggil header diwarnain hijau. Kalau itu keyword itu diwarnain hitam dan bold. Ini keyword. Oke, keyword ini bold semua. Warna hitam.
Kalau yang di outputkan, ada apostrof sini yang di outputkan itu diwarnain dengan biru yang agak jelas, biru mentah. Oke. Nah, ini remak. Nah, birunya beda. Untuk memulai dan mengakhiri diwarnain merah, tanda-tanda di dalam dalam C itu diwarnain merah. Tanda start, tanda eksekusi diwarnain merah. Semikolon diwarnain merah juga, pokoknya tanda-tanda diwarnain merah. Oke. Jadi, apakah keyword yang dia gunakan pasti warnanya merah? Oh, warnanya hitam, sorry. Warnanya hitam. Maka tidak boleh digunakan untuk identifier. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita bahas variabel. Apa variabel? Variabel merupakan identifier yang digunakan untuk menampung data. Jadi, anggap saja variabel itu mangkok. Mangkok ini menampung. Oke. Tampungan mangkok-mangkok ini harus sejenis. Misalkan, mangkok bakso. Bakso. Mangkok es campur. Nah, mangkok bakso hanya diinputkan data-data atau komponen-komponen yang ditampung mangkok bakso adalah komponen-komponen bakso. Ada mie, ada baksonya, ada macam-macamnya. Selain komponen bakso, itu tidak boleh dimasukkan di dalam mangkok bakso. Nanti kacau. Paham yang saya maksud? Sama dengan es campur. Es campur nggak boleh dimasukkan selain es campur. Oke, es campur dimasukkan mie, dimasukkan bakso. Salah. Itu disebut syntax error. Oke. Nah, yang bakso, es teler, ini disebut tipe data. Jadi kalau mangkoknya tipe datanya bakso, ya bakso yang diisi. Nggak boleh yang lain. Dan seterusnya. Oke. Nah, variabel ini mangkok untuk menampung data. Data ada tipe datanya. Jadi yang melekat di dalam variabel adalah tipe datanya. Ada bakso, ada es teler, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tipe data nanti saya jelaskan. Ada yang primer atau basic atau yang utama, ada float, ada double, ada integer, ada karakter, dan ada void. Nanti saya jelaskan. Ada di sini nanti materinya. Oke. Di dalam variabel itu memuat 3 jenis. Yang pertama, memiliki nama. Variabel memiliki nama. Namanya nggak boleh sama dengan keyword. Gitu ya. Mangkok A1, M1. Nah, ini masuk namanya nama identifier. Tadi penamaannya dimulai dari underscore,
atau huruf, dan tidak boleh sama dengan keyword. Itu namanya. Yang berikutnya harus ada alamat memori atau L-value. Ya. Jadi ini dialamatkan di alamat memori berapa. Ini diungkapkan dalam sistem bilangan heksadesimal. Jadi ada heksadesimal yang merepresentasikan alamat memorinya. Yang berikutnya ada tipe datanya. Tipe datanya yang primer yang saya sebutkan, nanti ada short, ada long, ada penambahan itu ya. Ada apa namanya signet, unsignet, unsend, dan send gitu ya. Itu penambahannya nanti. Terus berikutnya ada size, ukurannya. Ini melekat di tipe data. Kalau integer, jangkauannya 4 byte. Maka rentangnya itu 4 byte itu 32 bit. 2 pangkat 32. Itu berapa? Itu rentang yang bisa kita berikan nilai pada integer. Wah, kan 4 byte. 4 byte itu kan 8. 1 byte itu 8. 8 kali 4 berarti 32. 2 pangkat 32 bisa dihitung. Nah, itu adalah jangkauannya. Kita inputkan selama pada kisaran 2 pangkat 32, maka itu bisa ditampung. Oke, tampungannya ini, volumenya mangkoknya ini penuh, itu kalau integer 2 pangkat 32. Ini yang bisa ditampung. Kalau lebih dari sini, maka nggak bisa ditampung. Kalau itu tipe datanya adalah integer. R value, nilai yang kita berikan. Jadi nilai yang kita berikan ke dalam mangkok itu adalah disebut dengan R value. Berapa nilai? Terserah kita berikan nilainya berapa, selama itu kalau tipe datanya tipe data integer, selama dalam rank, dalam jangkauan 2 pangkat 32. Kalau itu integer. Kalau karakter 1 byte. 1 byte itu berarti 2 pangkat 8, 256. Oke. Nah, 256 itu mulai dari minus 128 sampai 0 sampai plusnya 127. Kalau kita inputkan 120 masih bisa ditampung. Kalau itu dalam bentuk karakter ya, char. Dalam bentuk char. Kalau kita berikan 129 akan keluar minus 127. Kalau kita masukkan plus 128 maka keluarnya minus 128. Nggak sesuai. Karena sudah terpenuhi. Jadi daya tampungnya antara minus 128 sampai 127. Kalau itu char, 1 byte. Oke. Nah, bagaimana mendeklarasikan tipe data pada variabel? Nah, ini formatnya bisa tipe, tab,
baru nama variabelnya, atau tipe nama variabel isi. Nah, kalau biasanya langsung begini, isi dari variabel atau yang disebut dengan R value, kalau digabung dengan deklarasi ini disebut dengan initial value. Bukan R value biasa, R value yang bersifat initial value. Ini contohnya integer. A, B, C, dan jumlah. Artinya A, B, C, dan jumlah itu adalah nama mangkoknya. Tipenya adalah integer. Nama variabelnya A, B, C, dan jumlah. Tipe datanya integer. Jangkauannya 2 pangkat 32. Integer itu bilangan bulat. Ada minus, ada 0, ada plus. Sedangkan float, nah ini float. Nah ini nama variabel, nama mangkoknya. Ini nama variabel juga, bonus. Tipe datanya float. Float itu bilangan pecahan. Pecahan. Oke. Float itu 32 bit jangkauannya. 2 pangkat 32 karena 4 byte. Jadi besarnya ini mangkoknya sebesar 4 byte. Kalau integer juga 4 byte. Kalau di DevC, kalau di Turbo C itu integer 1 byte. Integer itu 2 byte. Kalau di dalam Turbo C 2 byte. Kalau float baru 4 byte. Contoh initial value yang seperti ini ya. Nah, format yang ini. Initial value integer. Ini nama variabel. Ini nilai yang dimasukkan di dalam variabel yang namanya jumlah mahasiswa. Tipe datanya adalah integer. Paham? Ada pertanyaan? Halo? Ya, Pak. Tidak, Pak. Ya. Oke. Dan setiap deklarasi diakhiri semikolon. Ini ya, titik koma harus diakhiri ini. Kalau yang ini, berapa variabel ini? Yang saya panah ini? Berapa variabelnya? A, B, C, D. Ada 4 variabel jenisnya integer. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kita berikan, nah ini ya. Dalam bentuk karakter. Nama variabelnya CH. Initial value-nya adalah 65. Oke. Artinya apa? Di dalam memori, ini tersimpan di dalam memori. Initial value-nya adalah 65. Nama variabelnya adalah CH. Nah, memori bilangan heksa ke berapa? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Halo? Pak. Terdengar ya. Pak.
tersimpan di alamat memori berapa? Nah, ini keluar alamat memori. Rentangnya berapa? Karena 1 byte, rentangnya tadi ya. Nah, ini rentangnya. Jadi kita hanya bisa memasukkan antara -128 sampai +127. Antara itu yang bisa kita masukkan. Oke. Jadi unsurnya ada nama, ada nilainya, ada alamat memorinya, ada rentang yang merepresentasikan tipe datanya, dan ada nilai yang kita inputkan. Oke. Nah, sekarang alamat variabel. Ini dicoba. Ini sudah array ya. Array. Oke, 10. Artinya mulai dari 0 sampai 9 detik. C2, C3. Ini untuk looping feature I. Alamat ini pindah baris sebanyak 3 kali. Baru ditulis alamat memori. Karena ini dalam bentuk karakter, maka for I mulai dari 0 sampai 10, kurang dari 10. 0 sampai kurang dari 10. Kalau 9 masih, kalau 10 nggak bisa keluar dari pengulangan. Maka print ini. Oke, bisa dicoba. Baik, Pak, dicoba dulu ya. Ya.
Ada yang sudah? Bapak izin Pak, Sudah di-share? Apa? saya share screen ya Pak. Ya. Nih, Langsung run aja, run. Jangan compile run. Agak lama. punya saya Ya. beda Pak angkanya Pak. Iya, betul. Setiap laptop akan, ini kan ngambilnya secara random alamat memorinya. Jadi, dipastikan berbeda-beda setiap PC atau laptop yang digunakan. Yang terpenting itu adalah karena ini adalah karakter 1 byte, maka kelipatannya ini 1. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ini sudah betul. Artinya bahwa laptop yang digunakan tidak abal-abal prosesornya. Kalau 2 atau 3, nah itu ada masalah. Paham ya? Berarti kalau beda angka tuh nggak apa-apa Pak. Ya apa-apa. Yang terpenting kelipatannya. Dia menempati alamat memori 62 FE. FE itu kan khas dari heksadesimal. 62 FE 40, 62 FE 41. Yang penting ini kelipatannya 1 byte. 111. Paham ya? Oke, ditutup di sini saya jelaskan. Share-nya masih tetap? Hilang, Pak. Oke, di-share lagi. Tadi siapa namanya? Nindya. Oke. Ini saya jelaskan di sininya. Oke. Coba di sini ditulis. Oke, diketik di sini. C besar. C besar. Oke. Dalam kurawal kotak. Ya. Terus persen I. Oke. Terus di sini tulis sama dengan. Oke. Terus di sini ketik I. I kecil. Di sini, di sini. Bukan di situ. Oke. Di sini nih, di sini. Ini. Ketik I. Sudah I kecil. Koma. Oke. Coba di compile run. Maaf, kenapa Pak? Di compile run. Execute compile run. Di sini, sini. Oh, ketutupan ini. Sebentar. Saya pindahin dulu. Oke. Di sini ada C0, C1 sampai 9. Totalnya 10 kali perulangan. Ini alamat memorinya. Dari sini logikanya paham?
Jadi I-nya di sini adalah ngeprint dari I. Nah, I-nya adalah ini mulai dari 0, I-nya mulai dari 0 sampai kurang dari 10. Kurang dari 10 kan 9 yang paling besar. 9. 10-nya adalah tidak memenuhi syarat. Salah. Syaratnya adalah I kurang dari 10. Kalau 10 salah, berarti keluar dari pengulangan. Nah, pengulangan I plus ini sama saja dengan I sama dengan I plus 1. Pertama 0, ditambah 1 lagi, 1, tambah 1 lagi menjadi 2, 3, dan seterusnya. Muncul di sini nanti. Nah, yang keluar tadi mulai dari 0, C0, C1 sampai C9. Alamat memorinya C0 di bilangan heksadesimal yang tadi. Kelipatan 1 karena dalam bentuk karakter. Nah, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Dilanjut ya. Oke. Saya share ulang lagi. Oh. Bapak izin Pak, Ya, kalau value-nya 15, nggak apa-apa Pak. value-nya 15 boleh. Yang di sini ya. Nah, yang di sini ganti 15. Bisa saja, tapi di sini diganti 15. Jadi lebih banyak C0, C1, C2 sampai C14. Nanti alamat memori C0 ditempatkan di alamat memori apa dengan angka heksadesimal, C1 ditempatkan di alamat memori berapa, dan seterusnya. Kalau di dalam sistem komputer yang lebih besar, alamat memori ini penting. Alamat memori yang sudah ditentukan oleh komputer, nanti kita eksekusi alamat memorinya, kita manage untuk apa, untuk apa. Kalau di dalam PC nggak begitu signifikan digunakan. Yang penting Anda paham untuk mengetahui alamat memori, situ saja. Nanti penggunaannya di dalam sistem komputer yang lebih besar, bukan PC ya, di dalam minimal mini komputer, sudah paham, oh ini maksudnya mini komputer menggunakan alamat memori atau memanajemen alamat memori. Sama dengan rumah. Nah, ada perumahan, ada industri, ada apa namanya taman bermain, taman tumbuhan, nah atau bunga. Nah, itu kan menempatkannya di minutes, di apa? Diatur gitu ya, di minutes. Nah, sesuai dengan kebutuhan suatu lingkungan itu. Sama nanti di dalam mini komputer, di minutes alamat memorinya sedemikian rupa untuk kebutuhan suatu lingkungan proses bisnis atau dalam tujuan tertentu. Gitu. Nanti seperti itu. Karena kita nggak punya mini komputer, ya sebatas kita mengetahui alamat memori.
Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi tadi ada yang dirubah menjadi 10, 15 boleh. Ini harus dirubah 15, ini dirubah 15. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Di Bapak kan ininya kan void mainnya, Pak. Ya, Saya tadi nyoba nggak bisa, tapi pas saya coba di INT jadi bisa, Pak. Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kamu pakai apa? Kalau selain Depsi nggak bisa. Oh, ini saya pakai Depsi, Pak. Depsi nggak bisa. Iya. Jadi saya pakai INT main. Integer. Oke, bisa juga. Seharusnya bisa. Ini versi berapa? 511. Harusnya bisa. Coba lihat di share deh. Harusnya bisa. Coba di share. Tadi siapa namanya? Muhammad. Yang sudah bisa, udah ya Pak? Iya, sudah nggak ada masalah. Oke, yang tadi yang nggak bisa, coba lihat. Menggunakan void nggak bisa. Tetap nggak bisa, Pak. Coba lihat di share aja. Dari ya. Siap, Pak. Bentar, Pak. Lama ya? Ya sudah. Kalau pakai integer main, int main, bisa ya sudah. Nanti coba di copy saja hasil downloadnya yang bisa menggunakan void. Nanti diinstal. Pak, Ya, mau nanya Pak. ya. Oke, Jaidan. Ini Pak. Diperbesar coba. Ini salah Nah, ini nih. Pak. Iya, gimana Pak? Ya. Oke. Diperbesar. Dan pelan-pelan dan suaranya. Diperbesar ya. Coba ini pakai mouse atau pakai pad? Mos Pak. Mouse. Tekan kontrol terus di scroll pakai mouse ke atas. Iya. Oke. Sudah. Oke, ini yang salah ini. Bentar, saya kasih unjuk. Ini I. Bukan 1. Salah Pak. I kecil. Persen I kecil. Oke. Ini I. Ini C. I. Sudah. Oke. Coba compile run. Execute. Yang di sini. Oh, belum keluar. Ya, sudah betul? Betul Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut atau bagaimana?
Lanjut ya. Yuk. Oke. Wah, hang lagi. Saya ensukan lagi. Pak, mau nanya Pak. Ya. Oke, silakan. Yang tanya tadi siapa? Saya Pak, saya Pak. Oke, Ilham. Oke, Ilham, silakan. Tadi kok tuh Pak. Kelihatan nggak? Yang ditanya apa? Saya ngerem nih Pak. Nggak keluar Pak. Oke, coba saya lihat. Saya ensukan ya. Ntar dulu. Oke. Oke, coba saya lihat. Ininya ditutup dulu. Ya. Besar, besar, besar lagi. Oh, sudah. Sudah. Oke. I-nya itu kurang dari 15. Yang mana Pak? Yang ini Pak. Nah, ini di sini tulis di sini. Di sini ini saya kasih tanda. Oh ya. Satu. I. I. Kurang dari Ha. itu lebih besar. 15 I plus plus. Oke, sudah. Tar dulu jangan dikompel run. Iya Pak, ya Pak. Oke, I sama dengan persen X. Di sini ketik I, Oke Pak. koma. Sudah. Compile run. Bentar Pak. Error Pak. Kok ke sini? Apa itu? Ya. Oke. Kosong Pak, kosong. Lu compare error. Oh, belum keluar. Tar dulu, diproses dulu. Ininya kebanyakan itu. Apa yang kebanyakan kan? II nomor 7. Yang mana yang dihapus? Oh itu. Ini ya. Itu tuh. Gini ya. Hapus lagi yang Komanya titik hapus. koma. Hapus lagi komanya. Ya udah. Udah. Ini titik koma diganti koma. Oh, titik koma, sorry. Titik koma. Sudah. Sudah compile run. Jadi. Enggak ada Pak. Itu si plus nanti dia. Kenapa kok ada plus? Titik koma yang di line 7. Nggak usah tuh yang terakhir. Nah, ya itu hapus. Iya, Udah. Iya. Iya, betul. Coba run. Compile run, bukan run. Compile run. Execute, compile run. Aduh. F11 ha. Execute. F11. Aduh. F11 itu. Nih F11 lagi.
Jelek ah. Oke, ini execute ini. Kom Oke, Compile and ya run. udah. Sudah pencet itu. Oh, ini CPP apa sih? Saya nyoba sih, Pak. .c apa .cpp? CPP kan ada, Pak. Coba nih saya buat baru ya, Pak. Ini aja di save as. Sampai saja, Pak. Save dulu di sini. File. Save as. Kecil sekali ya. Ininya diganti. C. Jadi C kan, Pak? Iya, itu oh mana? Gimana? Oh, ini Kalau di save diapain, Pak? Ini udah .c apa belum? Udah, Pak, udah. yang ini kan Ini terlalu kecil ya. Nggak kebaca saya. Udah .c? Udah, Pak, udah. Sudah. Ya sudah, jalankan. Di execute run. dari oh gini asik jadi Sama aja, Pak. CPP ini. Ini masih CPP. Nih, Pak, bentar, Pak. Salah, ini masih .cpp pasti. Nah, ini masih CPP ini. Ya. Mana .c-nya? Mana .c-nya? Nih, Pak, nih. Saya pulang ya, Pak. Lihat nih, Pak. Nah, ini masih CPP. Oh iya deh. File open aja. File open. ini project baru lagi. Open ini. Nah, kamu simpen yang .c tadi mana? Nih, Pak. Cek kan, Pak. Ya. Saya buka nih, Pak. Oh, ini masih CPP ini. Wah, saya nggak tahu deh, Pak. Coba saya close dulu, Pak. Tutup aja semua. Close semua. Oke, oke. Oke, baru buka. Nih, C ya, Pak. Iya. Saya sedikit nih. Iya. Compare run. Oke. Kelas jadi 11. Coba. Share itu. Siap. Sudah. Execute compile run. Nih, Pak. Lihat nih, Pak. Iya. Error lagi, Pak. Itu apa errornya? Tulisannya? ID return 1 exit status, Pak. Kurang return itu. Apaan? Oke. Printnya ini ada F-nya. Jadi print doang, Pak. F, ada F. Di sini nih, kurang F. Oh, di sini. Ya. Kelas Nah, Ram. Oh, udah, Pak. sudah? Down, Pak, down. Masih, Pak. Oke. Kelas. Sudah? Oke. Dilanjut atau masih ada lagi? Oke, di close. Siapa ini tadi? Hapus Ram.
Nah, karakter ini ada signet dan unsignet. Kalau di unsignet kan, tadi kan ada minus, ada 0, dan ada plus. Ya. Nah, kalau di unsignet kan menjadi 0 dan plus saja. Minusnya nggak ada. Oke. Jadi, minusnya nggak ada. Kalau ini char, ini minus, 0 plus. Kalau unsignet plus saja, 0 dan plus saja. Oke, sekarang ASCII. ASCII ini di dalam ada kode ASCII. Di sini ASCII sudah kita bahas sepertinya ya. Nah, ini kode ASCII. Ini sama integer. Dimasukkan ini karakternya. Ini integernya. Dalam I. I-nya 65. Jadi 65 itu berupa apa? A. 66 berupa apa? B. Gitu ya. Dan seterusnya. Halo? Ya, Pak. Coba. Apa? Dilanjut? Lanjut, Iya. Pak. Lanjut ya. Insya Allah lanjut. Oke. Ini penulisannya yang tadi ya, deklarasi variabel. Nah, tipe data ada karakter. Ini dalam keywordnya char, yang tadi ya, integer, int. Ini yang basicnya, yang dasarnya tipe data. Nanti ada kombinasi unsignet, signet, ada short, ada long, ada kombinasi itu. Dan double floating point, ini tulisannya double. Kalau floating point itu tulis float, bilangan pecahan. Dan void. Void ini khusus untuk pemberian suatu fungsi. Nah, yang tadi bisa dimasukkan signet, unsignet, unsend, send, dan long serta short. Tadi yang saya sebutkan ya. Misalkan send char, unsend int, long integer, long float, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kombinasi. Integer dikombinasikan dengan unsignet. Kenapa signet nggak disebutkan send? Karena sama saja dengan char. Kalau send char itu sama dengan char. Sekarang integer. Ada unsend integer. Ini menggunakan turbo C ya. 2 byte. Kalau menggunakan devc 4 byte. Oke. Jadi jangkauannya ini 4 byte itu 2 pangkat 32. Kalau 2 byte itu 2 pangkat 16. Nah, ini yang 2 byte jangkauannya. Kalau sekarang devc 2 pangkat 32 jangkauannya lebih panjang. Oke. Ini kalau di unsignet kan jadi positif 0 sampai 65.000 sekian. Kalau kalau integer saja nggak menggunakan unsend, tetap 2 byte itu dibagi 2. 65.535 dibagi 2. Nah, ini minus 32.768. Ini ada 0 sampai 32.767. Ini jangkauannya yang kita berikan nilai. Tapi devc 4 byte ya, diingat-ingat 4 byte.
Short menjadi 1. Kalau Devsi menjadi 2. Nanti kita lihat. Unsigned long. Nah, ini diperpanjang menjadi 4. Jadi dari 2 menjadi 4. Kalau di Devsi tetap 4. Mau dilongkan maupun tidak dilongkan tetap 4. Oke, float ada double dan dimasukkan long. Nah, ini lebih besar lagi, 16 byte. Besar sekali. Kalau double 8 byte, standarnya floating point itu adalah 4 byte. Oke. Presisinya seperti ini. 3,4 eksponen minus 38, 0,0 sekian sampai 38. Ya. Oke. Nah, ini dicoba di sini. Kita bisa lihat karakter 1 byte. Ini kelipatan 1-1 ya. Nah, ini kelipatan 1. Disignetkan sama saja kelipatan 1. Di-unsignetkan. Ini unsignet kelipatan 1 juga merupakan 1 byte. Sekarang integer 4 menjadi 8. Berarti 4 byte. 8 menjadi C. C itu adalah 12. Maka 4 byte selisihnya. Signet integer juga 4 byte. Unsignet 4 byte. Long menjadi 2 byte. Nah, ini 2, 4, 6. Nah, kelipatannya 2. Long tetap 4 byte. Tadi yang saya jelaskan. Kelipatannya lihat. Unsignet long juga tetap 4 byte. Float itu 4 byte. 2, 4, 8, terus C di sini. Double itu 8 byte. 8 tambah 8, 16 menjadi 0. Ininya 0. Karena dari F. Tetapi ininya C-nya berubah D. Nah, ini 16, 0. Sisanya ini 16, 0 lagi. Terus ini baru, nah, bertambah. 00 menjadi 8, 08 di sini. Berarti double 8 byte. 8 byte. Ini 16 byte 0 menjadi 0 lagi, tapi B-nya menjadi C. Nah, ini C. Karena 16 byte. Terus berubah menjadi D, 16 byte. Dan seterusnya. Oke. Dicoba. Terlihat nggak? Ulang, Pak. Terlihat ya?
Pak, izin nanya Pak. Ini kalau orang ini apa? Kalau orang ya. Pak, izin bertanya Pak. Belum. Pak, izin nanya Pak. Ekspor. Bapak, izin bertanya.
Pak, saya udah, Pak. Oke, ada yang sudah? Saya, Pak. Saya udah, Pak. Oke, saya stop share ya. Bentar. Siapa yang sudah? Oke, Hadi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Saya sudah, Pak. Dia kan jauh dulu. Pak, ini udah bener belum, Pak? Ya, sudah tampil. Ini sudah betul, tinggal di run saja, jangan compile run, execute run. Kita orang kan. Bisa. Oke, sudah ini kan 0. Tinggal execute yang di sini. Execute run. Bentar, Pak. Oke, saya lihat dulu. 11, 12, oke, karakter. 1, 2, 3, betul. Nah, ini salah ini. Unsigned karakter. Ini 000. Coba di unsigned. Yang diganti yang mana, Pak? Ini address tipe karakter. Unsigned. Sebentar. Rentang unsigned. For i. Ini diperbesar di sini kesalahannya. Ini ada n-nya. Ada tanda n. Ini tutup dulu. Di sini ada tanda n-nya. Yang Di mana, sini, Pak? sini. Lihat kursor saya nggak? Kursor saya lihat. Di baris berapa, Pak? Di line 20. Line 20 sebelum C3 ada tanda N-nya. Sebelum C3. Nah, itu tanda N. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Oke. Sudah, compile run coba. Execute, compile run. Sudah keluar ya. Nah, ini sudah betul. Dan saya periksa satu-satu. Kok saya nggak bisa nyoret-nyoret ya? Oh, hang, saya nggak bisa nyoret-nyoret. Oke, sudah betul ini 2, 1, 2, 3, F, integer 4, outputnya mana? Di outputnya. Oke. Untuk integer 4, 8, betul. Untuk signet sama. Untuk unsigned juga sama, harusnya ya sama. Top 2, 4, 6, betul. Untuk along 4 bed, 4, 8, C, betul. Untuk along
4 juga, 4, 8, C, betul. Untuk float 4, 8, C, betul. Untuk double itu ada 6, 8, oh, 4, 8, 8 byte, 8, 16, 0, G, betul. Long double 16, berubah C, berubah D. Ya, sudah betul. Oke, bagus. Tinggal Makasih, Pak. dirapikan saja ya. Titik 2-nya ini sama dengannya itu dirapikan. Sama semuanya. Di kolom yang sama. Oke. Saya kira sudah bagus. Kita lanjut saja ya. Atau ada yang nanya? Oke, kita lanjut saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya sudah. Suara saya terdengar? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Siapa yang tadi yang nanya? Rasiki, Pak. Oke, Rosihi. Ini tempatnya tertutup ya. Jadi memantul. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau ada dua, ada HP dan itu. Ini sudah betul. Sudah Oke, betul, Pak. kita run coba. Execute run. Run saja bukan. Ini, Pak, banyak banget nolnya, Pak. Oh. Oke. Tembak. Kamu pakai mesin tos atau bukan? Iya, Pak, pakai C++. Bukan. Ininya pakai Windows atau mesin tos? Pin code, Pak. Pakai Apple? Bukan. Oke, saya lihat ditutup dulu. Nama, Pak? Oke. Kamu laptopnya pakai apa? Pakai Asus, Pak. Asus. Oke. Saya lihat, coba di atas dulu, dikeatasin dan diperbesar oleh dari LAN. Oke. Diperbesar. Pakai pad atau pakai mouse? Ya, kurang. Sudah. Sudah. Cukup. Sudah, Pak. Ya, C1, C, oke, semuanya. Oke. Terus ke bawah lagi. Dikebawahi. Terus. Oke. Terus stop. Oke. C1. Ini bukan P. X. Print persen X. Persen X ya, Pak? Ya. Udah. Oke. Ini juga, Pak, yang menggunakan persen P diganti juga Iya, X-nya, Pak. X. Oke, yang bawahnya juga ada nggak P? Coba terus ke bawah. Ini ya, Pak? Ya, ganti. X. Terus bawahnya. Oke, X.
Oke, itu yang semuanya. Oke. Oke, terusnya ya X. Terus ke bawahnya Udah ya, Pak? ya sudah. Oke, execute compile run. Ya, kok ini? Ini pencet yang tadi yang mana? Save file dulu. Oh, no, no. Yang mana tadi? Ini ya? Oh, ini keluar ini. Bentar, Pak. Tadi yang mana? Yang di itu 12 ini. Ini sudah .c. Saya nggak bisa nyoret-nyoret ini. Tadi simpan aja dulu coba. Ah, udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Udah. Nah, sudah keluar ya? Ya, Pak. 4, 8, 16, 0, 0, F, E, F. Ya, sudah betul. Tadi apa ini kan? Yang Sudah betul. Absen. Tuh. Ya, ya. Hey. Sudah ya, Pak? Ya, bagus. Stop, stop. Udah bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini minggu depan sajalah saya jelaskan. Biar sama. Ada sort, in, dan lain sebagainya. Oke, yang lainnya juga sampai sini. Oke, alamat memori sudah, variabel sudah, tinggal konstanta minggu depan dan pakai set off untuk minggu depan juga. Oke, saya cek dulu. Sudah absen semua? Belum, Pak. Oke, absen dulu sebelum saya tutup. Baik, Pak. Bentar, Pak, belum absen, Pak. Oke, absen mandiri. Baru 20 yang absen. Bentar, Pak, saya lagi absen, Pak. Ya.
Abdul Hadi, Rizky, Zaidan, belum. Sebentar Pak, saya lagi login buat login. Sebentar Pak, lagi buka. Lagi buka Pak. Farhan, Farhan Julhak, ada? Nggak ada ya. Oke, tinggal Farhan aja yang nggak hadir. Oke, saya tutup ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah saya bisa offline untuk minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih. Yo. Bang, ada tugas yang lebih susah. Sip. Udah keluar kok, udah keluar. Ya, udah keluar makanya. Kan mau mikir tugas PR. Rosiki Biar ya, makin jago. Halo teman-teman. Rosiki bergaya, Rosiki ya. Daria masih di kampus gak?